We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini kami ada sedikit berbagi pengetahuan atau pengalaman ya, khususnya untuk para pemula yang berkeinginan untuk memasangkan AC. Perlu teman-teman ketahui dalam proses segala sesuatu itu emang ada tekniknya kalau ingin lancar dan ingin tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, contohnya ini adalah hal yang sangat sepele banget ya, yaitu membobok ke lubang untuk pipa indoor menuju ke outdoor gitu ya. Anggaplah sajalah ini kalau seperti ini kan pemasangan AC back to back ya. Yang seperti kayak gini tuh lubangnya sebelah kanan. Terus di samping ya untuk kerapihan juga jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Hal-hal apa yang tidak kita inginkan terjadi itu contohnya ya. Ketika kita bobok, tahu-tahu begitu mau tembus di belakang kok plesterannya jebolnya gede gitu ya. Terus yang kedua, salah pengukuran, contohnya bobokannya itu terlalu bawah banget ya, atau terlalu samping banget sehingga begitu dipasangin unit indoornya ya terlihat deh bekas bobokannya, akhirnya harus nembel gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu tuh ya setidaknya kita jangan sampai terjadi supaya tidak menembel, harus mencari semen gitu kan. Kalau istilahnya di bagian dalam waktu ditutup indoor itu rapi gitu ya. Seperti ini nih gitu kan udah kelihatan begitu dipasang indoornya rapi. Lalu tembus ke belakangnya juga tidak begitu jebol gede tapi sama diameternya itu dengan di bagian dalam ya. Ya bagian luarnya nih seperti ini. Nah, untuk seperti ini kan sebetulnya dengan kompon istilahnya atau semen putih gitu ya. Yang cukup sedikit lah, satu genggaman aja itu udah cukup. Karena kita kan untuk mempermudah ya suatu saat kalau emang harus dilepas atau gimana. Yang lubang di belakang itu, yang tempat pipa lewat itu ya, yang tinggal sedikit lagi ya. Kita cuma tinggal disumpel sama kertas atau gabus dari bekas AC gitu ya. Sisain beberapa senti atau 1 senti lah gitu. Baru dipoles didempul oleh semen putih. Cukup 1 genggam saja gitu kan. Jadi segala sesuatu hal tuh emang harus ada tekniknya supaya ya emang sepele gitu ya kelihatannya ya cuman ngebolongin aja kok harus pakai cara, harus pakai teknik gitu kan. Nah lagi pula supaya airnya itu drain pembuangan di indoor itu lancar ya, usahakan dari depan sini ke belakang sana itu dibikin miring sekali ya. Bikin miring ya sebetulnya sih rata juga bisa, tetapi ya alangkah baiknya itu dibikin miring gitu ke belakang itu gitu ya. Itu lebih bagus gitu kan. Karena nanti pembuangan hasil kondensasi dari evaporator itu
pembuangan airnya sangat lancar sekali gitu ya. Nah tadi yang kami katakan ya, caranya itu seperti ini ya. Jadi kalau seumpamanya ini udah tinggal nyeblus sedikit lagi, cuman tinggal plesterannya ya, usahakan di boboknya itu mempergunakan obeng min yang biasa buat obeng ketok gitu ya. Ambil tengah-tengahnya itu pelan-pelan, yaitu kalau udah tinggal plesterannya itu pelan-pelan saja sampai benar-benar tembus segede lubang obeng ya, segede lubang obeng, pelan-pelan aja tengah-tengahnya. Nah nanti ketika udah tembus segede obeng, baru dari mulai sisi yang udah jebol sedikit itu mulai dipotek, diketik sedikit, itu insya Allah hasil ke belakangnya diameternya itu bakalan sama, tidak bakalan jeblos gede gompal gitu ya. Mungkin Anda juga pernah ngelihat, walaupun Anda bukan tukang AC atau mungkin di tempat-tempat yang lain pernah ngelihat kok udah jebol gede nggak dirapihin lagi gitu ya. Nah kalau seperti ini tuh, kalau seumpamanya kita tidak dirapihkan bagian belakangnya, itu rawan binatang masuk ya, terutama tikus yang kecil itu. Nanti kalau udah masuk ke indoor, wah gawat gitu ya, digigit itu kabel-kabel kecilnya itu gitu ya. Nah seperti ini nih kan kita udah tembus nih ya. Coba nanti kita lihat bagian belakangnya ya, seperti apa hasilnya gitu ya. Oke ya, itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaatnya ya. Nah ini Anda bisa lihat kan hasilnya tuh tidak begitu gede ya, hampir ngepas tuh ya, hampir ngepas dengan pipa gitu ya. Jadi itu cuman lubang yang tinggal sedikit lagi itu dengan modal istilahnya untuk jaga-jaga ada binatang masuk, cecak ya, biasanya tikus kecil gitu ya, apa nying ya namanya ya. Kalau tempat saya mungkin tikus kecil itu tikus nying gitu ya, kecil segede ibu jari itu tapi yang gesit itu kan. Nah kalau dia tikus itu masuk ke dalam itu melalui pipa ini naik gitu ya, kalau kita nggak sumpel itunya, nanti di indoor itu yang rawan digigit itu adalah kabel-kabel yang kecil. Yang paling doyan banget itu adalah kabel swing. Kalau seumpamanya digigitnya istilahnya dikasih spare gitu, ada sisanya, ini kalau mepet banget lagi digigitnya, putusnya itu gitu. Terus kedua, yang sering digigit itu kebagian LED indikator yang sekaligus sebagai dia punya sensor remote. Itu kan kabelnya kecil-kecil juga tuh ya. Nah itu yang kabel-kabel kecil itu rawan banget digigit tikus kecil gitu, tikus nying itu ya. Jadi nanti dampaknya swingnya tidak mau terbuka, tidak tertutup gara-gara kabelnya putus. AC tidak bisa dinyalakan gitu gara-gara sensor penerimaannya di sana itu di indoornya digigit tikus gitu ya. Coba aja. Mungkin kalau Anda yang punya AC, periksa aja bagian belakangnya. Karena begini ya, bukan sih saya yang maaf saja ya, bukan saya yang istilahnya paling bagus atau bagaimana lah. Tetapi coba perhatikan ya, ada beberapa bagian atau ada beberapa pemasangan unit AC yang begitu udah jeblos ke belakang, tidak pernah ditutup belakangnya. Walaupun kalau menurut saya ya, ini saya sih sebetulnya belum selesai karena pemasangan ini outdoornya belum ke connect ini ya. Jadi setelah selesai semua saya baru melester atau nyumpel itu sedikit. Kalau menurut saya tuh begini ya, kalau sama sekali tidak ada semen putih atau semen hitam, walaupun cuman segenggam gitu ya, setidaknya sumpel dengan plastik kresek, tas plastik itu ya, setidaknya gitu. Jangan sampai istilahnya benar-benar bolong. Itu sangat rawan sekali ketika
dilalui atau dengan mudahnya si tikus gesit itu masuk ke dalam AC. Oke ya, itu saja tambahannya dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini setidaknya ada sedikit bermanfaat untuk para penyimak konten-konten kami ini. Terima kasih. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang selalu menyimak konten-konten kami dan selalu mensupport channel kami. Dan bagi Anda yang baru gabung, silahkan partisipasinya untuk selalu support channel kami ini dengan melakukan like, subscribe maupun komen ya. Silahkan Anda berkomentar hal-hal yang kami sampaikan melalui konten-konten tersebut. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan, tapi mohon maaf jika responnya agak-agak telat ya, karena kami meresponnya selalu pas sepulang bekerja. Oke, itu saja. Semoga semuanya Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran segala macam urusan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjes. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.